Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini aguan ya, pengembang Agus Dayu Group yang sekarang belakangan ini kan banyak sekali disoroti berkaitan dengan proyek strategis nasional PIK 2. Akhirnya bicara ke media dan dia ini bersedia diwawancarai oleh Tempo. Selain bicara soal PSN PIK 2, yang sangat menarik itu Aguan menyinggung perannya menjadi ketua konsorsium Taipan melakukan investasi di IKN. Kita sudah tahu lah lama ini sesungguhnya ya, tapi ini pengakuan jadi jujur yang dia menyatakan bahwa kalau mereka investasi di sana melakukan groundbreaking itu ya mereka terpaksa karena ini dalam rangka menyelamatkan wajah Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Sekarang sudah jadi mantan Presiden Jokowi. Ya, kita mengerti apa yang disebut angle di dalam jurnalisme. Diberitakan Tempo itu udah satu hal. Aguan diberitakan Tempo itu hal yang luar biasa tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat sebetulnya psikologi dari Aguan ketika dia mengiyakan untuk diwawancara Tempo, artinya ada kalkulasi yang sudah selesai, ada hitungan yang sudah matang, sehingga semua kalimat yang diluncurkan atau diterangkan oleh Aguan itu menunjukkan bahwa ada hal yang dia hitung secara cermat, dan Tempo tentu bukan tanpa riset bahkan menilai apakah betul kira-kira keterangan Aguan itu bisa mengubah konstelasi politik atau konstelasi gosip politik sementara ini, bahwa Aguan sebetulnya memang sekedar untuk dalam bahasa dia sendiri menyelamatkan muka Presiden Jokowi. Kan itu yang jadi pertaruhan orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau ingin membuktikan bahwa ada investasi yang non APBN masuk ke IKN, dan ternyata memang isinya adalah nol. Karena itu kemudian udah berkali-kali dibahas di IKN, Jokowi akhirnya memaksa oligarki ini supaya jadi umpan yang lain bisa masuk, atau juga jadi penanda kesehatan investasi di IKN itu sehingga asing bisa masuk. Kan itu teori yang kita bangun selama sejak setahun yang lalu tuh, untuk melihat apakah sebetulnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat. Kan itu dasarnya. Jadi konfirmasi Aguan akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis bahwa IKN itu adalah omong yang kosongnya besar sekali sebetulnya itu tuh. Yang ya dulu saya juga diperiksa polisi karena saya bilang bahwa Jokowi nyebar hoax soal IKN, bahwa itu dia cuma bohong aja, mengatakan IKN itu udah ada ratusan atau bahkan ribuan MOU, dan itu yang menyebabkan saya dipanggil polisi itu. Tapi sekali lagi kita harus punya semacam intuisi untuk melihat apakah betul semua yang diucapkan oleh rejim Jokowi itu punya akibat setelah dia lengser. Kan itu intinya tuh. Dan kita mulai melihat bahwa sebetulnya publik tahu dari awal bahwa Jokowi ingin menyelamatkan diri dari janji-janji palsu dia itu, mulai dari apa namanya nih, mobil apa kita lupa pula nama mobil yang palsu itu, sampai IKN yang kemudian dipalsukan hanya untuk pencitraan beliau. Kira-kira itu inti dari percakapan di Tempo. Fenomena Taipan pengembang seperti Aguan yang sekarang sering disebut sebagai oligarki atau dia juga dikenal sebagai sembilan naga, sebagaimana digambarkan oleh Tempo yang dia menggunakan mobil mewah Range Rover dengan plat dinas dari Mabes TNI, dan kemudian dikawal dengan polisi yang menggunakan mobil plat dinas kepolisian, menyadarkan kita betapa gurita Taipan oligarki ini, tangan-tangan kekuasaannya itu yang menjalar kemana-mana. Tentu saja kedudukan modal itu, kapital itu sangat dekat dengan kekuasaan. Apalagi di Indonesia, modal itu tumbuh karena proteksi kekuasaan yang dulu udah kita sebut sebagai ersat kapitalisme atau kapitalis birokrat, apa dulunya kabir, kapitalis birokrat. Jadi semua tema yang pernah dibicarakan di dalam sejarah politik Indonesia
tetap sama, yaitu kedudukan modal yang dominan, sehingga ide-ide tentang keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi simbol dari filosofi Pancasila itu diabaikan tuh. Tapi kita mesti lihat dengan cara yang lebih akademis bahwa kapital itu bertumbuh karena dorongan endogen, dorongan dari dalam dia sendiri, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan profit, akumulasi. Tapi tugas negara adalah distribusi. Tugas dari kekuasaan adalah mengupayakan supaya akumulasi itu tiba atau berubah menjadi distribusi supaya ada keadilan sosial. Kan negara ini negara yang menitipkan pada pemerintah supaya rakyat itu dilindungi, rakyat itu diratakan pendapatannya, itu diberi kemakmuran. Jadi perintah konstitusi itu yang memang tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi, akibatnya ketimpangan terjadi, dan itu yang oleh Pak Hasim Yokusuma menyebutkan bahwa berapa 4 orang Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Kan itu ada ketimpangan luar biasa, apalagi kalau ketimpangan itu punya sensasi ethnicity, punya sensasi rasisme, kan itu berbahaya. Jadi kelihatannya kita mesti mulai melihat bahwa Indonesia itu didesain untuk sebuah negara yang sosialistik, bukan negara yang kapitalistik. Nah itu sensasi itu yang menyebabkan orang melihat bahwa akumulasi di PIK 2 itu adalah akumulasi yang sifatnya kapitalistik, bukan berakibat pada pemerataan yang sosialistik. Itu yang saya protes setiap hari, atau jadi isu politik yang terhubung dengan aktivitas para taipan ini kan. Tetapi keterangan yang dibuat kemarin di Tempo itu juga menunjukkan bahwa itu adalah perintah tukar tambah sebetulnya kan. Jadi kita lihat bahwa bagaimana sebetulnya kekuasaan itu tidak mampu untuk mendistribusikan kekayaan, tidak mampu untuk menjamin adanya distribusi kemakmuran, lalu bahkan membela satu kelompok untuk terus melakukan akumulasi. Jadi tetap kesalahan ada pada kekuasaan tuh. Kekuasaan itu dia punya kelimpahan peralatan kok untuk menghalangi atau bahkan untuk memaksa distribusi. Kenapa yang terjadi justru akumulasi tuh. Jadi Presiden Jokowi berupaya untuk berbohong tuh. Dia tidak berhasil untuk mendistribusikan kemakmuran, lalu dia memeras kapital supaya seolah-olah IKN itu akan dibiayai oleh yang non APBN. Ternyata yang terjadi bukan bisnis di IKN, tapi tukar tambah politik dengan apa yang ada di PIK 2. Dengan pengakuan Aguan, kita juga jadi paham mengapa proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu mendapatkan keistimewaan proyek strategis nasional. Ya, pertama jelas itu ada balas budi dari Jokowi. Yang kedua ini malah di media sosial itu muncul spekulasi, kelihatannya Jokowi juga nitip di situ proyek. Netizen ada-ada aja saya. Tapi yang paling berbahaya saya kira ya sesungguhnya dari ribut-ribut U2 ini yang menggusur rakyat di kawasan Banten Utara, pantai utara Banten itu sekarang ini sudah mulai ada tanda-tandanya menimbulkan ketegangan kelas gitu antara kaya dan miskin, dan yang jauh lebih berbahaya lagi ini adalah ketegangan antar etnis, karena ya dicurigai bahwa perumahan yang dibangun oleh Aguan itu nanti ya eksklusif untuk etnis tertentu saja. Ya saya kira memang strategis apa yang diterangkan oleh Pak Aguan, bahwa pada akhirnya dia mesti bicara, dia mesti speak out, dan yang dia ucapkan itu betul-betul menggemparkan artinya mengkonfirmasi semua dugaan bahwa tekanan politik pada kelompok ini menyebabkan masyarakat itu terpecah justru kan kita mesti lihat bagaimana kekuasaan memuliakan atau bahkan mengeksklusifkan PIK 2 itu sehingga timbul ketegangan sosial, timbul ketegangan psikorasistik. Jadi itu yang membuat kita melihat bagaimana negara itu yang harusnya menghasilkan semacam diksi yang memungkinkan kita bersatu sebagai bangsa, tapi justru dengan bersifat eksklusif memanjakan satu kelompok, lalu timbul reaksi rasisme. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Jadi kalau orang ke PIK 2 itu orang langsung anggap bahwa ini adalah pemanjaan Jokowi dulu atau kekuasaan atau negara terhadap satu kelompok. Lalu timbul ketegangan sosial, timbul kerentanan konflik yang basisnya sara. Kan itu yang hendak kita hindari. Jadi saya menganggap bahwa negara gagal memberi pembelaan pada ide-ide kemajemukan tuh, dan itu akibatnya kita akhirnya
terjerembab ke dalam konflik yang juga ada dalam potensi antropologi kita, itu konflik yang basisnya ada sara. Itu yang ingin kita hindari sebetulnya. Tapi sudah terjadi, dan wawancara Tempo itu juga membuat Pak Prabowo misalnya mesti berpikir ulang. Apakah proyek itu mau dilanjutkan? Kenapa tidak tuh? Kelihatannya harusnya proyek itu dievaluasi secara mendasar. Proyek itu tentu ada bagian-bagian yang sudah diinvestasikan di IKN maksud saya tuh. Dan proyek-proyek IKN itu kalau dilihat dari kacamata Prabowo hari ini itu sebetulnya nggak ada gunanya kan? Karena Prabowo berupaya untuk memakmurkan fondasi kesejahteraan rakyat lebih dahulu tuh. Jadi termasuk di dalam upaya kita untuk melihat apa yang akan jadi aspek penting dari Pak Prabowo, saya kira dia pada akhirnya harus ambil keputusan bahwa IKN itu ya udahlah dibikinlah itu proyek 50 tahun tuh. Walaupun nanti 50 tahun sebetulnya nggak ada nilainya lagi, secara estetik berubah, secara fungsional juga berubah tuh. Tetapi hal yang memungkinkan kita membaca jalan pikiran Pak Prabowo adalah dia kelihatannya tidak akan meneruskan ide membangun IKN itu. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk bikin refleksi bahwa Prabowo akhirnya mesti mengatakan bahwa saya punya jalan pikiran sendiri, itu rakyat first, people first, itu putting people first itu. Tetapi kemungkinan itu masih bisa berubah kalau Jokowi masih berupaya untuk menyodorkan beberapa tagihan politik pada Prabowo misalnya. Tapi sekali lagi, tagihan politik apapun, kalau itu udah menyangkut krisis APBN untuk membiayai proyek ambisius dari Jokowi, itu harus dihentikan. Hanya itu keterangannya untuk melihat bahwa Prabowo punya integritas atau punya standpoint di dalam upaya untuk memastikan bahwa dia harusnya memang sudah berbeda dengan Jokowi. Karena apa? Ya karena tuntutan keadilan rakyat. Nah, tadi Anda menyebut-nyebut Pak Prabowo yang terdampak dari PSN Pantai Indah Kapuk II ini, dan juga yang paling penting itu bagaimana kelanjutan dari IKN. Karena dengan pernyataan Aguan sangat jelas bahwa IKN itu ya memang nggak ada satupun investor yang meminati, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kita udah tahu lah. Sementara kalau dari Taiwan yang investasi di sana kemarin, seperti kita juga sebenarnya udah curiga. Tapi sekarang ini kan muncul dengan pengakuan jujur bahwa itu menyelamatkan wajah Jokowi. Jadi kalau sekarang Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, kan mereka nggak punya kewajiban lagi dong untuk menyelamatkan itu. Artinya mereka tidak punya kewajiban untuk investasi lagi di sana. Ini makin berat ini kalau Pak Prabowo tetap akan melanjutkan IKN. Banyak kepentingan yang ingin mengintip peluang untuk dapat keuntungan dari semacam ketegangan politik antara Presiden Prabowo dengan sebut saja ini ketegangan yang menjadi sangat politis, karena Prabowo mesti memilih apakah dia harus mewujudkan ide dia bahwa rakyat first, atau dia akan masuk di dalam semacam diplomasi bahwa ya IKN itu lambang negara, IKN itu adalah proyek yang akan mengingatkan legacy Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi. Saya kira itu dilema palsu tuh, karena batas dari ambisi Jokowi sudah selesai, dia tidak lagi punya grip pada kekuasaan, dia tentu ingin memperoleh perlindungan politik nanti. Jadi kelihatannya Pak Prabowo sebagai orang yang tahu tentang taktik dan strategi, menyimpan beberapa taktik demi satu strategi yang ingin dia loloskan. Itu strategi bahwa dia akan diingat sebagai orang yang punya grip terhadap keadilan sosial, punya grip terhadap pemihakan pada rakyat. Dan itu harus jadi grip atau jadi fondasi kita untuk menilai bahwa Prabowo memang menghasilkan kedaulatan rakyat atau memuliakan kedaulatan rakyat karena dia secara ideologis ingin memuliakan kedaulatan rakyat. Kan itu yang penting kita lihat tuh. Sementara Jokowi dari dulu justru dianggap sebagai bagian dari wong cilik, datang dari proses rakyat kemudian naik jadi elit, tetapi dari awal memang dia menipu bahwa dia paham tentang kedaulatan rakyat, bahwa dia paham tentang marxisme. Jadi kelihatannya jiwa politik dari Jokowi itu memang dari awal manipulatif tuh, dan manipulasi itu yang akhirnya terbaca bahwa dia
membuyarkan ide tentang Marxisme, ide tentang Soekarnoisme itu, bahkan dengan merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kita ada di dalam satu sebut aja gejala baru psikologi politik untuk melihat pertandingan kekuatan psikologi antara Prabowo dan Jokowi. Jokowi tetap ingin cari perlindungan lewat Prabowo, tapi Prabowo saya kira harus konsisten bahwa dia adalah pemimpin rakyat, bukan sekedar kelanjutan dari pemimpin sebelumnya yang disebut sebagai petugas partai oleh Ibu Mega. Nah, soal-soal semacam ini akan jadi pertaruhan karena Indonesia sekarang harus memutuskan arah baru. Apakah arah baru itu betul-betul arah Prabowo atau arah baru itu sebetulnya arah yang masih diarahkan oleh Presiden Jokowi. Tapi dari segi pengetahuan kita tentang politik itu selalu bisa berupa janji yang tidak harus dipenuhi, kan itu dasarnya. Jadi mungkin sekali juga berlaku prinsip bahwa apa yang pernah dibayangkan oleh Prabowo sebagai kelanjutan dari rezim Jokowi akan dibatalkan oleh realitas bahwa rezim Jokowi itu sebetulnya adalah rezim yang memburukkan kehidupan ekonomi, rezim yang memburukkan persahabatan, kemajemukan, dan dasar-dasar itu yang saya kira juga menjadi latar belakang kenapa Aguan akhirnya berani untuk bicara dan bicara belak-belakan. Dan Tempo seperti biasa punya banyak insight sebetulnya yang mungkin akan dicicil di dalam bentuk yang lain, dalam versi yang lain, misalnya bocor halus. Kita tunggu aja. Salam akal sehat. Oke.